Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, masih bersama gue Tonto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird jumper yang playernya betina. Berhubung kemarin gue bikin konten juga tentang gadis sultan yang burungnya itu betina jumperan dengan jantan. Durasinya luar biasa, buka tutupnya juga Yahoo. Intinya bagaimana membuat lovebird factory ini kerjanya seperti konslet. Dengan durasinya oke, jedanya pun juga nggak kalah oke. Biasanya yang dipakai itu lovebird yang memang durasi. Satu yang dipakai biasanya lovebird betina. Nah, nggak semuanya lovebird betina juga durasi. Nah, perhatikan untuk lovebird kita yang mau kita pakai jumper itu adalah lovebird yang durasi. Karena sayang-sayang nanti intinya kan nanti pas lagi kita itu lomba, belinya tiketnya 2 dan itu harus bersampingan atau berjejeran. Kalau kita pakainya player yang pendek-pendek, ya nanti kita akan kalah saing dan akhirnya posisinya kita beli 2 tiket, dapatnya cuma nominasi, ya jatuhnya kondangan-kondangan juga, mendingan gak usah. Nah, kalau posisinya teman-teman ini punya playernya yang durasi, otomatis kan kalau ngotot buka tutupnya cepet, tidak menutup kemungkinan harapan untuk juara itu lebih besar. Jadi kemarin gue sempet review, bikin konten bareng gadis sultan. Itu si playernya ini betina, kemudian si jemperannya adalah jantan. Nah, kalau posisinya si playernya itu betina, kemudian jemperannya jantan, itu kemarin sempat disampaikan juga sama si perawatnya, itu tidak di rumah, nggak satu rumah, maksudnya nggak satu rumah, yang satunya di rumah A, yang satunya di rumah B, jadi dipisah. Nah, nanti ketemu itu pas posisinya di gantangan, ketemu kangennya di situ, lebih greget, lebih ngotot, buka tutupnya lebih oke, durasinya lebih Yahoo. Di situ untuk triknya. Nah, kalau untuk perawatan kembali lagi ke kebutuhan si lovebird ya. Kalau kemarin si gadis sultan pun juga nggak mandi, justru lebih cenderung dijemur sauna. Perawatannya sesimpel itu. Ada juga yang memang kayak burung gua harus dimandiin terus, ada juga yang seperti itu, dan juga ada beberapa teman-teman yang pakai jemperan perawatannya beda-beda. Nah, jemperan ini hanya untuk memancing emosi dia, birahi dia lebih stabil sehingga jatuhnya ke larinya ke bunyi. Biasanya seperti itu untuk sistem jemperan. Memang benar kalau untuk sistem jemperan sendiri jarang lah dicatuin atau diliatin ke si playernya tadi supaya ada gregetnya, ada ngototnya saat pas lagi digantang. Nah, apakah untuk si lovebird betina tadi untuk player kudu disampingin dengan lovebird jantan atau jemperannya apakah harus wajib jantan atau bisa betina? Nah, ini gue sendiri pernah nyoba dua-duanya nih. Gue coba untuk pakai jantan pernah, gue pakai lovebird betina juga pernah. Intinya dalam proses jemperan tadi kita sering mencoba aja pas lagi di rumah, rajin ngetrek. Nah, dengan burung yang berbeda-beda, dengan nggak monoton lah. Ini burung disatuin, di track, kemudian oh ternyata si burung ini lebih ngotot nih sama si A, sama si burung si A dengan jenis kelaminnya jantan. Oh, gua track pakai betina. Oh, ternyata kurang ngotot, berarti maunya dengan si jantan dengan warna ini. Nah, warna ini juga sangat pengaruh nih, teman-teman. Gua pernah ngejemper burung pakai josan muka hitam. Jadi maunya tuh dengan seperti itu terus. Yang kalau hijau warnanya mukanya nggak hitam dia nggak mau, mukanya merah dia nggak mau, harus josan dengan muka hitam. Itu dengan treatment seperti itu dia tuh mau gitu. Nah, memang warna yang disukai itu seperti itu. Nah, ini ketemunya waktu itu gua justru di gantangan, bukan gua track di rumah.
pas gantang setiap ketemu muka hitam kok burung gua lebih hot, lebih greget jalannya, kerjanya gitu. Apakah harus dengan muka hitam terus? Gua coba, gua taruh di tengah. Coba dengan ketemu warna yang lain seperti apa? Jalan-jalan tapi seadanya, nggak ngotot, nggak greget gitu. Nah, karena emang situasi di gantangan kan kita nggak bisa menentukan ya warna di samping kita tuh harus warna apa. Akhirnya ya udahlah, gua daripada burung gua nggak maksimal jalannya Senin Kemis ngekeknya, udah gua cari aja, gua beli yang josan muka hitam, gua track satu-satu mana nih yang mau nih. Oh ternyata maunya dengan si jantan, dia lebih ngotot, kalau sama betina kurang ngotot. Nah, di rumah pun juga gua bedain. Lama-lama gua gantang, pas lagi di gantangan jalan terus, pas lagi di rumah itu kedengeran suaranya pun sekarang udah mulai nyaut terus. Mungkin udah timbul yang namanya rasa cinta dia. Cuma cuit aja si jantannya ini, betinanya gue taruh di belakang, si jantannya gue taruh di depan, itu ngekek terus. Nah pas di gantangan juga yang tadinya bisa sampai 5-6 sesi, akhirnya cuma 2 sesi udah kelelahan karena di rumah itu bunyi terus. Gua akalin lagi tuh waktu itu, ya udahlah, yang satunya gua taruh di teman, si jempernya tadi, yang satunya lagi gua taruh di rumah gua. Dengan seperti itu si burung ini jarang ngekek. Walaupun di rumah banyak burung lovebird, itu nggak mau ngekek dengan kalau nggak ada si jantan tadi. Begitu di gantangan memang kuat, sampai 5-6 sesi pun kuat untuk jemperan. Dan durasinya itu biasanya nge-up, yang tadinya misalkan 1 menit bisa nge-up sampai 1 menit sekian. Terus itu durasinya bisa molor, tergantung dari si kondisi burung, lagi enak enggak, sehat enggak, lagi fit enggak, kemudian gregetnya dia ini. Kalau sering nggak ditemuin kan gregetnya lebih-lebih tuh, itu biasanya dia akan mendorong durasinya itu lebih panjang kalau untuk sistem jemperan. Nah kalau untuk betina gimana nih? Betina, jemper betina. Nah ini gue juga pernah nih betina, jemper betina. Kalau dulu kok ketemunya player gue tuh sempet nih, player ini lepas baligo tuh mandek, padahal burung ini durasi, player gue betina. Nah gue nggak sengaja pas gue bersihin, lagi gue bersihin tuh gue ngeluarin kandang ternak. Waktu itu gue keluarin kandang ternak. Nah burung pada keluar kan pagi-pagi tuh, gue taruh di sampingnya tuh. Nah si burung player gue ini udah mandek selama 3 bulan. Begitu ngelihat si ternakan tadi gue itu langsung ngekek. Lah, kok burung gue tiba-tiba kok buka tutupnya jadi cepet, kok yang tadinya burung nggak mau ngekek, gue apain aja kok tiba-tiba mau ngekek nih burung ini. Nah ternyata wah ini jangan-jangan mau suka nih sama si jantannya. Gue pikirnya si jantan waktu itu, karena kan player gue betina. Gue tarik lah si jantannya tadi, gue masukin ke kandang bulat, gue track berdua. Kok kagak mau, malah diem lagi. Gue masukin lagi, gue track lagi selama 3 hari itu kok nggak mau. Gue keluarin lagi tuh kandang kotaknya bareng si betinanya tadi, ngekek lagi. Nah udah di situ ketahuan bahwa si player gue ini maunya sama si betina. Begitu gue track itu ngototnya luar biasa, buka tutupnya lebih cepat saat proses di balibu dulu gitu. Karena lepas copot sayap tadi akhirnya jadi mandek. Nah setelah itu gue jumper sama si betina tadi, gue ketemuin di gantangan, jalannya lebih oke, memang durasinya lebih panjang, buka tutupnya lebih cepat. Ya alhamdulillah waktu itu nggak kondangan lah intinya mah kita posisi gantang itu. Walaupun beli 2 tiket itu selalulah balik dan dapat lebihannya juga. Nah sistemnya yaitu di jumper, gantangin si jumperannya dulu, yang playernya belakangan. Karena begitu dibuka kerodong, karena ini factor ya, kita kerodongin. Begitu dibuka kerodong langsung digantang, itu posisinya langsung langsung nembak. Jadi si playernya selalu gua gantang di belakangan. Nah ada treatment atau ada ritual lah dalam proses gantang itu. Ada yang memang burungnya ini si jemperannya masuk ke tengah, kemudian si jemperannya ini adanya di pinggir. Ada juga yang si
jemperannya di pinggir, playernya ada di tengah. Nah itu kita yang harus pahamin. Itu harus melakukan percobaan, ya percobaannya di gantangan. Nah kalau untuk settingan, kembali lagi ke kebutuhan si lovebird ya. Walaupun di jumper nggak semerta-merta nggak diapa-apain langsung jalan, nggak seperti itu juga. Ada yang butuh birahi tinggi, ada yang butuh birahinya rendah. Kalau emosi kan memang udah didapetin dari si jemperannya tadi ya. Kalau melihat jemperannya pasti emosinya stabil, dia lebih greget. Nah kalau birahinya kita yang ngatur nih di sini nih. Biasanya kalau dulu jemperan gua ada yang memang yang jemperan pertama nih, justru gua kasih kangkung terus biar birahinya tinggi, pas ketemu jemperannya itu tinggal ngedurnya. Ada yang seperti itu. Justru ada juga yang prosesnya sebelum digantang itu justru dibasahin dulu untuk ekornya, tangkringannya gue basahin, ekor gue basahin. Itu pas nanti di gantangan ketemu dengan jemperannya itu lebih ngotot. Itu ada yang seperti itu. Jadi jemperan tetap kudu dicari settingannya untuk tingkat birahinya di titik gacornya ada di mana. Teman-teman yang paham itu untuk jagoannya masing-masing. Oke, cukup dari gua nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti untuk komentar-komentar yang belum terjawab ataupun belum gue bikin konten, monggo terus berkomentar. Mohon maaf kalau belum sempat gue balas ataupun belum sempat gue bikinin konten karena rutinitas yang padat juga. Oke, salam dari gue Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.